Ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga. Itu terjadi. Tapi seorang wanita yang soleha, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah. Di sebuah rumah tangga terjadi keributan, sehingga sang suami marah. Lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu. Si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudaranya datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. Anak kangen sama Umi. Ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya nggak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1.000 real. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia berkata kepada istrinya. Dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau.
Anti tastahiqina ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku. Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada Sang Pencipta.